Pemirsa, kabar kurang mengenakan datang dari keluarga pedangdut Via Valen. Belum lama ini beredar kabar kalau pedangdut asal Surabaya itu tengah berkonflik dengan adik-adik dan keluarganya. Perseteruan itu muncul buntut dari keputusan Via Valen memutuskan menghentikan uang bulanan kepada ketiga adik-adiknya. Konflik internal yang terjadi di keluarga Via Valen tersebut sontak mencuri perhatian publik. Diduga perseteruan Via dengan adik-adiknya itu terjadi belum lama ini. Namun dari keterangan yang diunggah Via di Instagram miliknya, ternyata kejadian tersebut terjadi saat Via sebelum menikah dengan Chef Yolandi. Aku mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman netizen di sini ya. Caption kemarin tuh cerita lama dari sebelum aku nikah. Aku stop jatah bulanan juga udah dari lama. Mungkin sebelum COVID, jadi bukan pas aku udah nikah ya. Pelantun tembang sayang itu juga menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan keluarga terkait keputusannya menyetop jatah bulanan untuk ketiga adik-adiknya itu yang banyak mengundang komentar dari warganet. Keputusan tersebut dibuat Via Valen dengan tujuan untuk membuat adik-adiknya lebih dewasa dan tidak manja dan tidak hanya bergantung pada dirinya. Dalam unggahan di sosial media, Via menjawab secara tuntas dan gamblang pertanyaan yang banyak ditanyakan warganet terkait perseteruannya dengan adik dan keluarganya itu. Masih dalam unggahan yang sama tersebut, Via juga mengaku bahwa dirinya mengaku salah karena terlalu memanjakan adik-adiknya. Via merasa apa yang selama ini ia lakukan justru hal tersebut membuat adik-adiknya menjadi malas. Oke, dari awal mungkin aku yang salah, karena aku dari keluarga susah. Bahkan untuk kuliah aja, aku nggak ada biaya. Pas aku punya uang, ya aku nggak mau adik-adikku juga susah kayak aku. Aku fasilitasi. Aku jatah tanpa ada petuah apapun buat mereka. Tapi ternyata aku malah menjerumuskan mereka. Mereka terlena karena merasa sudah cukup. Awalnya, pedangdut yang mengawali karirnya dari jalanan itu cuek dan diam dengan permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan anggota keluarganya yang lain. Namun lama-kelamaan karena banyaknya komentar miring dari netizen yang menyerang dirinya, akhirnya membuat Via tidak nyaman. Kesalahpahaman terjadi karena adanya perkataan atau perbuatan dari Via yang salah ditangkap oleh adik-adiknya. Hingga adik-adiknya pun menjual hadiah-hadiah yang diberikan oleh Via. Namun situasi kini membaik, Via dan adik-adiknya sudah berdamai. Bahkan Via Valen baru saja pulang dari Qatar dan membawakan oleh-oleh untuk mereka. Sebenarnya kalau di saya ya, sikap cuek saya itu loh, apa maksudnya nggak kayak dulu itu loh. Kayak dulu kan kayak belum makan, tuk nyiapin apa gitu, kayak bener-bener kayak pacaran gitu loh sama Kak Via. Ngerti nggak sih? Tapi kalau sekarang itu lebih kayak flat, biasa, ya mbak, gitu-gitu kayak biasa gitu loh. Nggak kayak romantis banget kayak dulu itu. Kayak gitu sih. Tapi udah diomongin masalah kesalahpahaman itu udah clear dan juga udah baik-baik aja sama Kak Via, udah nggak ada salah paham. Dan kemarin juga habis dari Qatar dikasih oleh-oleh juga, terus kita ngobrol-ngobrol, hayu gitu. Jadi sebenarnya saya sama Kak Via itu nggak ada apa-apa, cuman di sini saya cuman ngurusin aja biar statementnya itu nggak salah gitu loh. Gara-gara aku bikin caption soal anak broken home, DM-ku jadi rame. Pada kepo gimana aku di keluarga aku? Oke, aku balas di sini aja ya. Pembahasanku nggak jauh-jauh soal peranku sebagai anak pertama. Aku sayang sama semua anggota keluargaku, cuma mungkin agak terkesan cuek. Aku kalau kesel banyakan diem, tapi kalau udah nggak tahan, ya pasti kesemprot semua. Aku bahas gimana aku ke adik-adikku aja ya. Dulu pas rezekiku mulai banyak, tiap bulan pertanggal 1, mereka dapat jatah uang jajan dari aku, bahkan hadiah dari aku, mobil, motor, dan lain-lain. Setiap biaya yang keluar, misal servis sampai bayar pajak juga aku yang bayar. Yang lucu lagi, misal tanggal 1, aku belum kasih uang jatah nih. Pada nanya ke saudara satunya, udah dikasih jatah belum? Jadi kayak gajian ya. Sampai akhirnya jatah yang aku kasih bikin mereka terlena dan gak kerja. Tapi ini gak semua adekku ya, beberapa aja. Barulah aku sadar caraku salah.
Akhirnya aku stop jatah bulanan dan biaya-biaya pribadi mereka, termasuk servis dan pajak kendaraan dengan tujuan biar mereka mikir dan mau kerja. Mau tahu gimana hasilnya? Aku dimusuhin dong. Bahkan hadiah dari aku, mobil dan lain-lain diam-diam dijual tanpa basa-basi. Parahnya lagi malah nyalahin aku karena nggak punya duit dan bilang yang namanya hadiah kan haknya, yang dikasih mau diapain aja. Iya sih, tapi yang nggak diem-diem, apalagi sampai musuhin yang ngasih juga. Oke lanjut, mereka mulai kerja tapi tetap yang nggak mau susah. Dimodalin berkali-kali juga nggak jadi apa-apa karena nggak konsisten. Sekarang mereka masih usaha. Doain adik-adikku makin sukses ya teman-teman. Di adik-adik lain sih pernah kayak ngasih modal gitu buat usaha, tapi nggak bisa ngejalanin gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya pernah ditawarin, saya nolak. Kenapa kan nolak? Saya nolak karena apa ya, selama ini juga saya itu kayak ngerasa mungkin kafianya nggak ngerasa ngerepot apa dari diri saya sendiri tuh kayak nggak mau kayak ngerasa direpotin terus gitu, nggak enak meskipun dia kakak saya sendiri gitu, itu masih nggak enak meskipun saya bisnisnya biasa-biasa aja, nggak apa-apa, yang penting kalau saya sendiri kayak gitu sih mikirnya saya. Kalau mungkin ada sempat adik-adik yang lain mungkin iya pernah, cuman nggak bisa ngembangin gitu. Sementara itu, lewat kanal YouTube-nya, Mela Rosa, salah satu adik Via Valen, angkat bicara terkait perseteruannya dengan kakak kandungnya itu. Sebenarnya di keluarga saya sendiri itu masalahnya cuma satu, miskomunikasi aja. Yang saya biasanya deket sama Kak Via, yang dulunya bener-bener nempel banget kayak perangko. Saya tuh kayak punya pemikiran sendiri bahwasanya kalau Kak Via nikah udah punya pasangan, udah nih aku agak ngejauh, it's okay mungkin ya kayak gitu, paham nggak sih? Jadi kayak sebagai adik itu juga punya pemikiran yang mungkin emang salah ya, nggak tahu kenyataannya kayak gimana. Ternyata Kak Via-nya itu masih butuh gitu loh, butuh kayak sosok aku yang dulu, kayak apa, suka dengerin apapun isi hatinya, terus ngasih masukan yang deket kayak dulu, deket kayak dulu kayak gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa, oh jadi selama ini aku punya pemikiran yang salah kayak gitu. Soalnya dari dulu emang kalau aku misalnya punya pacar nih, aku tuh ngutamain kakakku nomor satu. Jadi kayak misalnya ada janjian keluar nih malam-mingguan atau apa, tapi kalau kakak aku senggang, udah langsung aku cancel kayak gitu sih dari dulu. Dalam unggahan video yang beredar, Mela Rosa juga membantah kalau selama ini dirinya selalu minta jatah bulanan dari Via Valen. Bahkan sebagai adik, dirinya lah yang selalu berada di depan membantu menyelesaikan segala permasalahan yang menimpa kakaknya itu. Seperti saat kejadian mobil mewah milik Via Valen yang dibakar orang tak dikenal di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur 2 tahun lalu itu. Aku tuh lebih kayak mentingin kebahagiaan Kak Via daripada kebahagiaan aku kayak gitu. Nggak bisa diutarain sama kata-kata, pokoknya nganggap Kak Via tuh kayak keluarga, orang tua, kayak bener-bener kayak emang harus diprioritasin banget kayak gitu. Aku kalau ngelihat netizen yang komen kayak aku itu adik yang nggak tahu diri, adik yang kayak semena-mena sama kakaknya, itu salah besar, aslinya cuma salah paham aja. Kalau masalah dikasih bulanan nih sama Kak Via gitu, itu kan sebenarnya bukan kewajiban, tapi Kak Via tuh mesti kayak tiap bulan tuh kayak ngasih gitu loh. Jadi kayak adik-adik yang lain itu kayak ngerasa ini harus kayak tiap tanggal 1 yang sesuai itu dikasih. Kalau saya pribadi, kalau dari saya dikasih, diterima dari bentuk menghargai. Kalau nggak dikasih ya udah, karena itu bukan kewajiban kayak gitu loh. Jadi
Makanya kalau kalau apa lihat komentar itu kemarin tuh bener-bener aku tuh nangis kayak gimana gitu, mau kayak bertindak itu sudah salah kayak gitu. Tapi kalau ini nggak diluruskan, jadi statementnya itu makin kemana-mana kayak gitu. Karena kita kan melihat dari segi kayak kita itu nggak bisa ngelurusin semua masyarakat yang ada di Indonesia, nggak bisa karena mereka punya pandangan masing-masing gitu loh. Tapi aku di sini ini cuman pengen ngelurusin, sebenarnya ngelurusin bahwasanya emang tiap keluarga itu ada kayak masalah, itu emang sebuah keluarga pasti ada masalah. Cuman di sini itu cuman miskomunikasi aja, salah paham. Mela mengungkapkan permasalahan yang terjadi di keluarganya hanyalah karena miskomunikasi antara Via Valen dengan adik-adiknya. Permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, laporan Dewi Persik terhadap haters yang diduga oknum dari fans Leslar masih terus bergulir di kepolisian. Terbaru, polisi memanggil pemilik goyang gergaji itu ke Polres Depok untuk menjalani mediasi dengan haters yang dilaporkan oleh Dewi Persik itu. Namun sayang, dalam agenda mediasi tersebut, Dewi Persik tidak bisa datang lantaran kesibukannya yang padat. Ya, jadi setelah penerimaan laporan kemudian kita lanjuti, kemudian kita fasilitasi terlapor ya untuk hadir di Polres Metro Depok ya. Untuk kemudian nanti akan sudah kita komunikasikan dengan pihak pelapor yaitu Mbak DP untuk bertemu ya. Kemungkinan hari ini bisa bertemu, namun kita belum tahu nanti jam berapa. Jadi yang jelas bahwa terlapor sudah kita fasilitasi untuk hadir di sini. Ya, bukan kita tangkap atau kita amankan, tapi kita fasilitasi untuk bisa hadir bermediasi dengan Mbak DP. Sudah fasilitasi sejak hari Jumat sore ya. Kita fasilitasi sudah di sini ya, sudah di seputaran sini. Nanti kita hari ini hari Senin kita sudah ada kontak dengan Mbak DP untuk bisa hadir di mediasi di sini gitu. Apa yang menjadi permasalahan. Ke Labuan Batu, Sumatera Utara. Kemarin menyatakan dia termasuk salah satu fansnya Mbak Dewi katanya. Jika ingin bertemu juga ke Jakarta. Nah, kemudian ada komunikasi dengan kita sehingga kita fasilitasi untuk ketemu Mbak Dewi. Kan ada lagi yang di Polres belum nggak? Polres Depok ya? Oke. Belum. Berarti aku lagi hari bahagia, aku nggak mau ngurusin kasus dulu ya. Yang penting bahagia terus ya Mia. Mungkin. Gak mau banyak berharap sih Mas. Kalau berdoa ya pasti keselamatan dunia akhirat, dapat perlindungan dari Allah, udah itu aja. Selebihnya kalau masalah harapan, aku sudah terlalu banyak berharap. Tapi apa kata Allah aja adalah yang terbaik buat aku. Seperti diketahui, artis yang akrab disapa DP itu telah melaporkan beberapa haters yang selama ini rajin menghujatnya di sosial media ke pihak berwajib. Laporan DP tersebut pun sudah ditindaklanjuti oleh polisi dan telah menetapkan 1 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Ya insya Allah pengacaranya yang tahu. Yang penting saya sudah memaafkan. Ya pengacaranya itu saya serahkan kepada pengacaranya. Ya sayang. Hari ini ada Yang selatan belum sampai saat ini masih belum dapat kabar dari Bang Sandi.